Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ustadz yang kami muliakan, menyangkut dengan transaksi ribawi. Ya, saya sendiri mengalami itu Pak Ustadz. Jujur, saya udah tinggalkan itu 2 tahun yang lalu. Tapi kenapa kami yang udah berhijrah, mengapa kami tidak mendapat surprise dari Allah gitu? Kok harus mengalami proses yang begitu lama untuk bahagia kembali? Satu, apakah ini karena ujian untuk kesabaran atau memang ini sebuah ada maksiat yang belum bisa kami tinggal yang lebih lagi itu? Apakah karena kurang takwanya atau bagaimana? Mohon pencerahannya. Maksudnya belum mendapatkan kesuksesan seperti yang diharapkan. Iya Pak Ustadz, benar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaannya, sudah hijrah tapi belum Allah beri kesuksesan. Kami akan memberikan beberapa kaidah ini dalam kehidupan supaya kita mengerti bahwa untuk bahagia itu tidak mesti harus sesuai dengan keinginan kita. Untuk bahagia tidak mesti harus sesuai dengan keinginan kita. Baik. Ada dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman yang maknanya begini. Ada di antara hamba-hambaku yang aku berikan dia kekayaan. Kalau aku berikan dia kefakiran, dia akan jauh dariku. Ada di antara hamba-hambaku yang aku berikan dia kesehatan. Kalau aku berikan dia sakit, maka dia akan jauh dariku. Ada di antara hamba-hambaku yang aku berikan kefakiran. Kalau dia kaya, maka dia akan jauh dariku. Dan begitu seterusnya. Apa maknanya? Untuk urusan keinginan, apa yang Allah berikan untuk kita, itu yang terbaik untuk kita. Jadi justru langkah pertama, solusi dalam agama kita adalah keyakinan kita dulu yang harus dibenahi. Yakinilah bahwa yang Allah berikan kepada kita setelah kita ikhtiar dengan maksimal, itulah yang terbaik untuk kita. Sudah berdoa Ustadz? Sudah. Sudah berdoa? Sudah. Bahkan bukan hanya berdoa, apapun zikir wirid diamalkan. Tapi begini-begini juga, berarti itulah yang terbaik yang Allah berikan untuk kita. Khawatir justru kalau seandainya diberikan kesuksesan sesuai yang diinginkan, maka akan jauh dari Allah. Ingat tujuan hijrah apa? Meninggalkan kemaksiatan. Terkadang Allah jaga kita dari kemaksiatan dengan cara Allah tidak berikan kita apa yang kita inginkan. Jadi kita harus damai dengan diri kita sendiri terlebih dahulu. Ini harus clear dulu, antara kita dengan diri kita harus diberesin ini. Harus diberesin. Jadi awas, hati-hati, beda antara kebutuhan dengan keinginan. Kalau kebutuhan Allah jamin. Selama kita masih hidup di dunia, kita kebutuhannya akan Allah cukupi. Kita Allah perintahkan untuk ibadah. Di sisi lain Allah cukupi kita semuanya agar kita bisa ibadah. Apa sih supaya kita bisa ibadah? Yang kita butuhkan untuk bisa, yang pertama kita perlu hidup dong. Baik, untuk bisa hidup, kita sebagai manusia butuh yang namanya oksigen. Paling butuh yang namanya oksigen. Enggak usah dipinta Allah kasih oksigen. Bisa ibadah. Apalagi butuh namanya air untuk minum, Ustaz, untuk mandi. Juga sudah Allah berikan kebutuhan kita. Apalagi butuh makan, Ustaz, Allah juga berikan, mudah kita dalam makan. Butuh pakaian, Allah juga berikan. Intinya apa? Selama kita hidup di dunia, maka kebutuhan kita agar kita bisa ibadah, Allah beri. Dan uniknya, lihat perhatikan,
Yang paling kita butuhkan adalah yang paling mudah kita dapatkan. Coba. Yang paling kita butuhkan apa? Ya oksigen untuk nafas. Setiap detik kita butuh nafas. Tidur pun nafas. Buktinya kalau orang tidur gitu, kemudian ditutup hidungnya, ya meninggal juga sama, habis, selesai. Lihat, bangun kita, terjaga kita butuh nafas, butuh oksigen artinya. Sama, tertidur juga butuh oksigen. Setiap detik kita butuh oksigen. Dan oksigen Allah buat mudah untuk kita mendapatkannya dan ada di mana-mana. Coba perhatikan. Ini oksigen. Yang kedua, yang paling kita butuhkan setelah oksigen. Untuk kita bisa hidup, ibadah dengan tenang, dengan nyaman. Apa itu? Air minum. Air juga mudah kita dapatkan. Tapi kemudahan kita mendapatkan air tidak seperti kemudahan mendapatkan oksigen. Air paling tidak kita harus mencari. Air paling tidak kita harus ngebor kalau itu sumur dan seterusnya. Kalau itu sungai kita harus datang ke sungai. Banyak di mana-mana tapi tidak semudah mendapatkan oksigen. Coba perhatikan. Apalagi makanan. Makanan ini mudah kita dapatkan. Asal mau kerja dapat makan kok. Asal mau kerja dapat makan. Tapi dalam hal mendapatkan makanan tidak semudah seperti mendapatkan air. Lihat, lebih sulit. Kemudian pakaian sama lebih sulit daripada makanan. Begitu. Jadi apa yang paling kita butuhkan paling mudah kita dapatkan. Justru yang paling tidak kita butuhkan untuk kita bisa ibadah, itu Allah buat sulit supaya kita nggak mikirin itu. Apa coba? Intan, permata, emas dan seterusnya, itu nggak kita butuhkan. Nggak punya pun bisa ibadah kita. Tapi kenapa cita-cita kita malah emas, intan, permata dan seterusnya? Kadang rela menggadaikan iman demi emas, intan, permata dan seterusnya. Padahal tidak kita butuhkan untuk bisa ibadah kepada Allah. Jadi mindsetnya, cara berpikirnya kita rubah. Sekarang yakini bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita setelah kita betul-betul fokus untuk beribadah kepada Allah. Kemudian dalam hijrah, siapapun wahai saudara kami yang ingin berhijrah, hijrahmu bukan untuk mendapatkan keinginanmu, tapi hijrahmu untuk menuruti keinginan yang maha penguasa, itu Tuhanmu. Sekali lagi, hijrah itu bukan untuk mendapatkan keinginan, sukseslah, harta banyaklah, ini bukan. Tapi hijrah untuk kita mengikuti keinginan Sang Maha Kuasa. Nanti kalau sudah begitu, ada pepatah mengatakan, kun lillahi kama yurid, yakun lak fauqa ma turid. Jadilah untuk Allah seperti yang Allah inginkan. Nanti Allah akan beri lebih dari apa yang kita inginkan. Jadi sudah, sekarang kita benahi niat nomor 1, kemudian benahi keyakinan. Ini urusan dengan mindset, cara berpikir. Bahwa yang Allah berikan adalah yang terbaik. Sambil terus berusaha. Kalau memang jatahnya Allah berikan kesuksesan, maka akan sukses juga pada akhirnya. Ini fakta. Pada sukses juga pada akhirnya. Jangan pernah, siapapun wahai saudaraku semuanya, jangan pernah mengorbankan kebahagiaan kita untuk mengejar keinginan kita. Jangan. Kita itu bukan tidak boleh punya keinginan. Justru kalau keinginan yang gede. Tapi pada akhirnya kita harus sadar kita ini adalah seorang hamba. Hamba Allah yang penuh dengan keterbatasan. Segala sesuatu terserah Allah. Saat kita sampai pada level, ya Allah, terserah engkau saja ya Allah, yang penting kewajiban hambamu ini adalah mengabdi padamu, selesai. Saat itu kita akan berada di puncak kebahagiaan. Ya, jadi niatnya dibenahi, kemudian tadi mindset cara berpikirnya dibenahi, sambil terus berusaha, hindari kemaksiatan, terus, dan evaluasi. Terus konsultasi dan seterusnya, barangkali memang, karena gini, kalau ada musibah itu memang bisa karena sebab dosa. Oleh karenanya begini, kalau ada musibah menimpa, lihat jangan-jangan saya punya dosa, sehingga tobat kepada Allah segera. Tapi kalau kita melihat orang lain tertimpa musibah, jangan pernah mengatakan dia tertimpa musibah karena dosanya. Karena Nabi juga dapat musibah kok. Bahkan dalam sebuah hadis sahih, innallaha idza habba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah itu kalau cinta kepada satu kaum maka akan diuji sama Allah, akan diberikan
musibah. Jadi musibah itu bukan tanda Allah benci, musibah bukan harus karena dosa, tidak. Bisa jadi ujian yang menimpa kita, musibah menimpa kita, itu untuk mengangkat derajat kita di hadapan Allah, untuk mengampuni dosa-dosa kita, dan untuk membuat kita semakin hebat lagi di kemudian hari. Jadi jangan pernah berpikir, wah jangan-jangan kena musibah nih teman saya, jangan. Tapi kalau kita, teman saya punya dosa nih, gara-gara itu dia kena musibah, jangan. Tapi kalau dalam diri kita sendiri, hendaknya kita merasa bahwa jangan-jangan ada dosa dalam diri kita. Tapi sekira-kiranya tidak membuat putus asa. Karena putus asa dari dosa lebih besar dosanya daripada kemaksiatan yang menimbulkan dosa tersebut. Wallahu a'lam.